Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Pemirsa, kita kembali lagi berjumpa dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian dari program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas ayat 135 dan seterusnya yang akan menerangkan surat-surat dari Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain memberikan penegasan bahwa salah satu bentuk kezaliman adalah ketika manusia tidak mau mensyukuri anugerah yang begitu banyak dari Tuhannya. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak dari narasumber kita seperti biasanya Pak Quraish Shihab. Alhamdulillah. Bapak udah tahu ya. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini juga kita ditemani oleh jemaah dari Pengajian Aisyah Jakarta Selatan, Pengajian Masjid Agung Atin, Pengajian Aisyah PJMI Bintaro, juga Dewan Keluarga Masjid Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah pemirsa, kita langsung saja menyimak penjelasan dari Pak Quraish. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya, episode yang lalu kita berakhir pada ayat 134 yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sungguhnya apa yang dijanjikan, yang diancamkan kepada kamu itu pasti datang dan kamu tidak dapat mengelak, kamu akan berada dalam keadaan lemah, tidak bisa membendung, tidak bisa menolak ketetapan Allah itu. Nah, selanjutnya ayat 135 menyatakan begini, Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Itu kan mereka, orang-orang musyrik ini berkeras, tidak mau ikut. Kami yang benar. Nabi Muhammad juga berusaha meyakinkan bahwa beliau dan ajarannya benar. Nah, maka di sini Nabi diperintahkan, Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, silahkan melakukan aktivitas Anda. Silahkan bekerja sesuai kemampuan Anda. Inni amil, saya juga akan bekerja. Tentu saja kalimat silahkan bekerja, silahkan melakukan aktivitasmu sebenarnya bukan perintah. Tidak mungkin Nabi memerintahkan, menyuruh silahkan lanjutkan kau punya kemusyrikan. Bukan itu. Kata-kata ini sebenarnya tersirat di dalamnya suatu peringatan. Silahkan kalau kau mau, silahkan. Saya juga. Saya tidak akan memaksa kamu masuk Islam. Saya juga tidak mau kamu paksa untuk mengikuti kamu. Saya juga akan bekerja. Mari kita bertarung. Mari kita bersaing secara positif. Ya kan? Mari kita bersikap sebagai kesatria. Silahkan kamu, saya juga. Itu maksudnya inni amilun, baru dikatakan fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Dan kalian akan mengetahui nanti siapa yang memiliki, memperoleh kesudahan baik di negeri dunia dan di negeri akhirat. Kalian akan tahu. Kalian mau tuduh kami yang salah, silahkan. Tapi nanti kalian akan tahu siapa yang akan mendapatkan hasil yang baik. Baru digaris bawahi, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu, orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu tidak pernah akan beruntung. Yuflih
falah. Falah itu artinya memperoleh apa yang diharapkan. Siapa yang berlaku aniaya, siapapun dia, selama dia berlaku aniaya, tidak bisa memperoleh apa yang diharapkan. Ya kan? Baik muslim maupun non-muslim. Karena kezaliman itu, penganiayaan itu bertingkat-tingkat. Puncaknya mempersekutukan Allah. Kita tidak menempatkan Allah pada tempatnya yang wajar. Tapi ada yang rendah. Saya jadikan kasur tempat makan pada tempatnya atau tidak? Zalim Anda. Ya kan? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anda berhutang. Lantas Anda mampu bayar, tapi tunda-tunda. Zalim atau tidak? Zalim. Matlul ghani zulm, kata Nabi. Penundaan seorang yang mampu bayar utangnya, lantas dia masih menundanya, itu adalah zulm. Tuhan mengharamkan kezaliman atas dirinya, sehingga melarang kita berbuat zalim, dan menyatakan siapa yang berbuat zalim tidak akan memperoleh keberhasilan. Kalau dia peroleh keberhasilan, itu keberhasilan semu, itu keberhasilan sementara. Innahu la yuflihuz zalimun. Baru dia katakan. Dia cerita lagi ayat-ayat berikut, menguraikan lagi keburukan orang-orang musyrik. Sahabat Nabi Ibnu Abbas berkata begini, kalau mau tahu bagaimana piciknya masyarakat jahiliyah, baca ayat-ayat suratil An'am dari ayat 135 sampai ayat berapa tuh nanti kita akan lihat, sampai ayat 140. Baca itu, picik betul. Mari kita lihat. Boleh jadi sekarang ada yang lebih picik dari mereka. Nanti kita lihat bersama bagaimana itu. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Mereka itu menjadikan, menyisihkan dari hasil perkebunan dan dari binatang ternak. Mereka sisihkan, ini bagiannya Allah, ini bagiannya berhala. Bahagian buat Allah dulu dia berikan kepada fakir miskin. Bahagian buat berhala itu diambil oleh pengasuh-pengasuh berhala itu, dukun-dukunnya. Dia katakan mereka itu menjadikan dari apa yang diciptakan Allah, dari hasil pertanian atau dari binatang ternak, ada bagiannya. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Mereka berkata ini buat Allah. Tapi itu hanya mereka duga, mereka kira itu buat Allah, padahal sebenarnya tidak benar. Wa hadza li syurakaina, dan ini untuk siapa yang kami persekutukan Allah dengannya, berhala-berhala. Saya kira kita lanjutkan. Oke, baik. Baiklah pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang penjelasan surah Al-An'am ayat 135 dan selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Ada cerita dalam masyarakat ini saya ingin luruskan juga. Katanya Sayyidina Umar pernah kubur anaknya. Itu bohong. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silahkan dilanjut Pak. Ya, jadi tadi ada hasil, ini buat Tuhan, ini buat berhala-berhala. Ya. Yang buat Tuhan, dia katakan kita kasih fakir miskin. Yang buat berhala, pengasuh berhala. Tapi suatu ketika, kalau jadi ada paceklik, apa yang buat Tuhan dia tidak kasih lagi. Alasannya Tuhan tidak butuh. Padahal yang buat Tuhan mereka berikan fakir miskin. Sedangkan apa yang buat berhala-berhala mereka, untuk dukun-dukun mereka, untuk ini, itu tetap dia kasih. Adil tidak ini? Justru sudah salah, mempersalahkan lagi. Ya. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah.
Wa makana lillah fahuwa yasilu ila syurakaihim. Apa yang untuk berhala-berhala mereka tidak pernah sebagian diberikan kepada apa yang dia katakan buat Tuhan. Tetapi apa yang buat Tuhan, yang mereka katakan ini buat Tuhan, itu yang dia berikan kepada berhala-berhala mereka. Sa'ama yahkumun. Sungguh buruk cara berpikir dan keputusan mereka. Ya kan? Mestinya fakir miskin diberi. Dan yang sebelum itu yang buruk lagi, kenapa dia katakan ini buat Tuhan? Oke. Tapi begitulah. Nah, kita lihat keburukannya yang lain. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Sebagaimana setan memperdaya mereka dengan mempersekutukan Allah, melakukan hal-hal seperti ini tadi, begitu juga pemimpin-pemimpin mereka. Begitu juga syurakaihim itu sekutu-sekutu, maksudnya pemuka-pemuka agama mereka. Pemuka-pemuka berhala itu memperindah buat mereka membunuh anak-anak mereka. Membunuh anak-anak. Apa katanya ini mereka? Itu Nabi Ibrahim dulu kan mau bunuh anaknya. Oh ya. Ya kalian harus bunuh juga anak. Bagaimana caranya? Tanam hidup-hidup. Demikianlah, sebagaimana begitu mereka juga pemuka-pemuka agama mereka itu, pengasuh-pengasuh berhala mereka itu memperindah buat mereka bahwa ini baik. Ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal itu waliyalbisu alaihim dinahum, untuk mencampur adukkan, mengaburkan agama mereka. Mereka mengaku menganut agama Nabi Ibrahim. Untuk mengaburkan agama mereka. Nah, walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kalau seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan melakukan itu. Tapi kalau Allah menghendaki, mereka dipaksa. Tapi Allah tidak mau paksa. Oke. Saya mau garis bawahi satu hal, saya kira salah satu yang sering kita salah pahami dalam masyarakat kita atau dalam masyarakat Islam, itu menanam hidup-hidup anak pada masa jahiliyah. Apakah itu dilakukan oleh mayoritas masyarakat jahiliyah atau semuanya atau hanya sebagian? Mayoritas. Bagus. Kita baca ayat untuk kita ketahui mayoritas atau tidak. Wa kadzalika zayyana likatsirin. Demikian itu